Halo semuanya, apakah kalian pernah mendengar sebutan gerakan non-blok atau disingkat dengan GNB? Nah, kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang gerakan tersebut. Namun, sebelum membahasnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Anissa, Giska, Muhammad Rifki, Naila, Rangga, dan Tela Safaridah. Yang akan kami bahas di sini yaitu ada pengertian, logo gerakan, tujuan gerakan, sejarah berdirinya, tokoh-tokoh dan asal negara yang terlibat, serta riwayat konferensi. Apa sih yang dimaksud dengan gerakan non-blok? Gerakan non-blok atau yang biasa disebut GNB atau Non-Aligned Movement merupakan sebuah gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang mempunyai anggota lebih dari 100 negara dan berupaya untuk menjalankan kebijakan luar negerinya dengan cara tidak memihak siapapun atau tidak menganggap negaranya sendiri mempunyai aliansi dengan blok barat ataupun blok timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang lambang gerakan non-blok. Lambang gerakan non-blok didominasi oleh gambar burung merpati. Lambang gerakan non-blok atau GNB berubah-ubah setiap akan diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi. Arti dari lambang GNB yaitu cinta damai, turut menciptakan perdamaian di dunia tanpa ada perpecahan dengan semangat cinta kasih yang kuat. Ada beberapa tujuan dari gerakan non-blok, yaitu 1. Mengurangi ketegangan antara dua blok yang terlibat dalam sebuah perselisihan. 2. Menyatukan negara-negara yang tidak ingin membentuk sebuah aliansi dengan negara-negara yang berpartisipasi dalam perang. 3. Perjuangan menentang segala bentuk dan manipulasi imperialisme. 4. Membangun ekonomi sosial dan restrukturisasi sistem perekonomian. 5. Tidak memihak fakta militer multilateral. 6. Melakukan kerjasama internasional sesuai dengan persamaan hak. Selanjutnya, sejarah berdirinya gerakan non-blok. Latar belakang pendirian gerakan non-blok tidak terlepas dari peta politik global setelah Perang Dunia Kedua. Kala itu, dunia terbelah menjadi dua blok utama, yaitu Barat dan Timur. Blok Barat merupakan aliansi politik pengusung ideologi liberalisme, demokrasi, kapitalisme yang berada di bawah pengaruh Amerika Serikat dan Inggris. Sebaliknya, Blok Timur menjadi aliansi negara-negara pendukung ideologi sosialis komunis yang kala itu dipimpin Uni Soviet. Gerakan non-blok ini berawal dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung, Indonesia pada tahun 1955. Di dalam konferensi tersebut, negara-negara yang berpihak pada blok tertentu akan mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat atau Timur. Tokoh pendiri gerakan non-blok yang pertama ada Insinyur Soekarno. Ia merupakan Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada tahun 1945 sampai 1967. Ia juga orang yang mengundang para pemimpin negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika ke Bandung. Pertemuan itu dikenal sebagai Konferensi Asia Afrika atau KAA. Dari situlah KAA menghasilkan Dasar-Sila Bandung yang menjadi cikal bakal gerakan non-blok. Yang kedua ada Jawaharlal Nehru dari India. Ia merupakan negarawan India yang pertama sebagai Perdana Menteri India dari tahun 1947 sampai 1964. Ia juga merupakan pencetus gerakan non-blok. Yang ketiga, Josip Broz Tito dari Kroasia. Beliau merupakan Presiden Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Ia juga seorang revolusioner komunis sekaligus negarawan Yugoslavia yang menduduki berbagai jabatan sejak tahun 1943 hingga kematiannya. Lalu pada 1961 ia menjadi salah satu pendiri gerakan non-blok bersama para pemimpin lainnya. Yang keempat, Gamal Abdul Nasir berasal dari Mesir. Ia merupakan presiden kedua Mesir dan mungkin merupakan salah seorang negarawan Arab yang paling terkemuka dalam sejarah. Gamal Abdul Nasir juga merupakan perintis dan pendiri dari gerakan non-blok.
Yang terakhir ada Kwame Nkrumah, adalah seorang perjuang kemerdekaan, tokoh Pan-Afrikanis abad ke-20, pendiri dan presiden Ghana yang pertama. Ia juga menyokong gerakan non-blok dalam menghadapi hegemoni Barat. Selanjutnya, membahas mengenai pelaksanaan konferensi. Konferensi gerakan non-blok pertama terjadi di Beograd, Yugoslavia pada tanggal 1 hingga 6 September 1961, yang mana dalam konferensi ini dihadiri oleh 25 negara, termasuknya Asia dan Afrika, bersama dengan Yugoslavia, Kuba, dan Siprus. Konferensi ini dinilai sebagai kelanjutan dari konferensi Asia Afrika di Bandung. Dalam konferensi ini, mendedikasikan dirinya untuk melawan kolonialisme, imperialisme, dan neokolonialisme. Non-blok telah menyelenggarakan konferensi sebanyak 17 kali. Konferensi terakhir ini diselenggarakan di Pulau Margarita, Venezuela pada tanggal 17 hingga 18 September, yang mana dihadiri oleh 120 negara yang mengedepankan kedaulatan, perdamaian, dan solidaritas untuk pembangunan. Indonesia dalam konferensi ini membahas mengenai kemerdekaan Palestina yang menjadi fokus perjuangan Indonesia di forum tersebut. Nah, namun dalam penyelenggaraannya adanya keterlambatan dalam mengadakan karena dipengaruhi oleh tuan rumah yaitu Venezuela yang mengalami krisis ekonomi. Namun, hal tersebut tidak menutup komitmen Venezuela dalam mengadakan konferensi ini. Nah, seperti itu penjelasan tentang gerakan non-blok dari kami. Semoga dapat dipahami ya. Bye-bye.